ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin arsyadani wa rasulullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian kita berkaitan dengan pada pekan yang lalu, yaitu Sulhul Hasan bin Ali ala Sulhul Hasan bin Ali, perdamaian yang dilakukan oleh sahabat Hasan bin Ali bersama atau terhadap sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini sebagai bantahan nanti kepada orang-orang. Ada ceramahnya Pak Hilal, pidatonya atau ceramahnya atau kajian Pak Hilal, guru SMA Al-Islam, yang mengatakan bahwa sahabat Muawiyah atau Muawiyah ini kata meminjam kekhilafahannya Hasan, dan kemudian setelah minjam lupa balik ini. Kemarin sudah kita bahas, saya tidak tahu apakah itu berangkat dari ketidaktahuan beliau yang pertama, yang kedua, atau memang jangan-jangan memang itu selama ini yang dia yakini gitu loh. Ya, selama itu memang yang dia yakini selama, atau memang itu sudah dia sampaikan di tempat-tempat yang lain, hanya saja mungkin tidak ada yang yang mudeng mungkin ya. Lah keceplosannya kemarin waktu beliau ngisi guru-guru Al-Islam. Nah, di antara guru Al-Islam ini ada yang aktif ngaji di Penumping kan gitu. Nah, kok ini akhirnya kemudian di-linknya kepada saya, dan kemudian menyebar berita itu, dan kemudian sekarang informasinya dari web resmi YouTube-nya Al-Islam, atas mungkin setelah ada kisruh atau mungkin ada perintah mungkin dari yayasan. Namun hal ini tidak boleh kita biarkan, ya. Karena apa? Karena itu sudah menyebar dan sudah ditonton paling tidak alumni, ya, alumni Al-Islam yang ikut dalam. Maka kemarin kita akan membahas sedikit, walaupun setelah itu kita memberikan klarifikasi, ya, kita meminta klarifikasi dari Pak Hilal ini, dan kemudian muncul klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Hilal ini kepada waktu itu kepada Ikatan Alumni Al-Islam. Ini adalah klarifikasi setelah adanya surat yang disampaikan oleh alumni Al-Islam untuk ingin tabayun. Waktu itu kita ingin tabayun kepada Pak Hilal, kita ingin bertemu langsung dengan Pak Hilal, dan kita kirimkan waktu itu surat ke kepala sekolah Al-Islam dan juga kepada ketua yayasannya. Tapi kemudian dari kepala sekolah SMA Al-Islam menyampaikan pertemuan itu tidak bisa dilaksanakan karena berkaitan dengan protokol COVID-19, ya, yang tidak boleh melaksanakan Senin malam sama Rabu malam di Masjid At-Taqwa, gitu kan ya. Nah, itu kan di komplek sekolah kan.
Dan kemudian di situ disampaikan oleh bahwa klarifikasinya akan diambil alih oleh pihak yayasan. Dan akhirnya terbitlah klarifikasi ini. Nah, ini klarifikasi. Ini kita harus jujur ya, kita harus nyampaikan ya, karena sudah ada klarifikasinya. Klarifikasi dari Pak Hilal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Ya, lanjut aja. Ya. Muharram Surakarta kasih kekeliruan sebagai berikut. Yang pertama, dalam Yohanhu adalah Walid, yang benar adalah Yazid. Putra Muawiyah radhiyallahu adalah Yazid, bukan Walid. Ini kesalahan ketika Pak Hilal menyebut putra ya, anak Muawiyah yang membunuh Husain, namanya adalah Walid. Tapi kalimat bahwa anak Muawiyah membunuh sahabat Husain ini tidak diklarifikasi. Nah, ini sedang kita akan minta kepada pihak sekolah Islam untuk klarifikasinya. Karena ini jelas adalah pemalsuan daripada sejarah. Yang membunuh sahabat Husain bukan anak Muawiyah. Memerintahkan kepada Anda kan Kabasman sudah singgung kan? Hanya memerintahkan kepada siapa? Gubernur Irak Ubaidullah bin Ziyad untuk memata-matai kedatangannya siapa? Kedatangannya Husain ke Irak ya. Jadi tidak benar kalau disebutkan atau dituduhkan Yazid bin Muawiyah yang sangat besar ya. Baik, kemudian Anhu meminjam jabatan khalifah kepada Hasan radhiyallahu anhu, kemudian karena merasa kepenaan terus tidak mau mengembalikan. Pernyataan saya ini adalah Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, yang kemudian disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan kembali kaum yang saya buat. Cukup ya. Jadi ini klarifikasi dari Pak Hilal berkaitan dengan pernyataan beliau di kajian sebelumnya. Taib. Sekarang akan kita bahas, kemarin sudah kita bahas bahwa sahabat Hasan radhiyallahu taala anhu dibaiat oleh orang-orang Irak, oleh kaum muslimin Irak pasca terbunuhnya ayah beliau, yaitu sahabat Ali bin Husain sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lihat di bawahnya, karena ini panjang langsung aja. Terjadinya sulhun, perdamaian antara sahabat Hasan dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menunjukkan kaunuhu alaman min a'lamin nubuwah, bukti benarnya nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nubuatnya Rasulullah? Perhatikan di sini. Jadi sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al Bukhari dari jalur sahabat radhiyallahu anhu atau Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasul minbar wal Hasan bin Ali ila jambi wa huwa yaqbalu 'alan nasi marratan wa 'alaihi ukhra wa yaqul inna ibni hada sayyid wa la'allallahu ayyusliha bihi bain. Jadi Rasulullah, kata sahabat Abi Bakrah, pernah berdiri di atas mimbar menghadap para sahabat, sedangkan sahabat Hasan bin Ali itu ada di sebelah beliau. Kemudian Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya putraku ini ibni hada. Apa kata Rasulullah? Hada sayyidun. Kelak beliau akan menjadi seorang pemimpin. Dan terbukti sahabat Hasan ditunjuk oleh ayahnya menjadi seorang khalifah. Jadi ini sebagai bukti
nubuat kebenaran daripada nubuat Rasulullah sallallahu alaihi Allah, dan semoga Allah ayyuslihabi akan mendamaikan bihi melalui sahabat baina fi'ataini azimataini minal muslimin, dua kelompok besar dari umat Islam yang sedang berseteru, ya, yaitu antara kaum muslimin yang ada di negeri Syam disatukan oleh Allah dengan artinya waktu itu terpecah menjadi dua kelompok, adalah kelompoknya sahabat Ali dan kelompoknya sahabat Muawiyah, dan Allah akhirnya menyatu di bawah satu kepemimpinan, yaitu siapa? Sahabat Muawiyah, setelah didamaikan oleh sahabat siapa? Hasan bin Ali bin. Kemudian yang kedua, inna min thimari hadats sulhi haqqnu dima'il muslim ala imamin wahidin ba'da sanawatin minal furqah. Dengan terjadinya perdamaian itu, maka menghasilkan buah. Apa buahnya? Haqqnu dima'il muslimin, terpeliharanya darah kaum muslimin, ya. Yang sebelumnya pernah terjadi perang Siffin, ya, ribuan umat Islam dan baik dari pasukannya sahabat Muawiyah. Begitu juga nanti akan kita lihat, hampir saja pasukan sahabat Hasan berperang dengan sahabat Ali, dengan sahabat Muawiyah. Akan ada desakan dari orang-orang Irak untuk memerangi Muawiyah. Maka akan maka misi mereka untuk merusak Islam itu pasti akan pasti akan gagal. Maka akhirnya mereka mendesak sahabat Hasan untuk memerangi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dengan terjadi sulhun, perdamaian tersebut, maka terpelihara tumpahan dari perang sesama umat Islam. Wa jam'u kalimatihim, dan bersatunya kaum muslimin di bawah kepemimpinan yang satu setelah bertahun-tahun perpecahan, di mana terutama dari kaum muslimin yang ada sahabat Ali bin Abi Thalib, dan itu berangkat bukan dari kebencian mereka terhadap sahabat Ali, demi Allah tidak, tapi berangkat dari pemahaman mereka, pembelaan mereka bin Affan. Jadi waktu itu murni karena politik, bukan karena benci sama sahabat Ali atau dendam sama sahabat Ali, tidak. Hanya karena orang-orang Syam kecewa. Kecewa bukan berarti kemudian melaksanakan eksekusi mati terhadap pembunuhnya sahabat Utsman. Karena waktu itu para eksekutornya sahabat dari kalangan Abdullah bin Sabah ini, orang-orangnya Abdullah bin Sabah ini ikut bergabung di barisannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai Ali, ini kami membawa perintah, membawa berita, membawa kabar dari sahabat Muawiyah. Apa itu? Kata sahabat Muawiyah kepada Anda, wahai sahabat Ali, satu, serahkan silahkan engkau tegakkan hukum haddul qisas kepada pembunuhnya Utsman. Kata sahabat Ali, tidak. Mereka ada di dekat sana, berat untuk mengkisos mereka ini berat. Kalau nggak bisa, kata utusannya sahabat Muawiyah, yang kedua. Apa yang kedua itu? Yang kedua, tangkap mereka, serahkan kepada Muawiyah, biar Muawiyah yang mengeksekusinya. Kalau engkau nggak berani, takut mengeksekusi mereka, sudah tangkap aja, serahkan kepada kami, biar kami bawa ke yang kedua pun nggak mungkin. Yang pertama berat, yang kedua juga nggak mungkin dilaksanakan. Akhirnya utusan Muawiyah mengatakan, kalau begitu maka Muawiyah tidak akan berbaiat kepadamu. Begitu juga penduduk negeri Syam, karena penduduk negeri Syam waktu itu gubernurnya berapa tahun? 20 tahun. Jadi sahabat Muawiyah menggantikan kakaknya, namanya Yazid bin Muawiyah. Jadi sebelum jadi gubernur di negeri Syam, yang menjadi gubernur itu kakaknya Muawiyah, namanya Yazid. Yazid meninggal, digantikan oleh Muawiyah. 20 tahun sahabat Muawiyah jadi gubernur negeri Syam. Akhirnya orang-orang Syam
tidak berbaiat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib bukan karena benci apalagi memusuhi sahabat Ali. Hanya saja apa? Ya, wajar kan? Masa pembunuhnya sahabat Utsman tidak apa? Dieksekusi, sehingga mereka kecewa ya kalau dalam kisos kepada kepada pembunuhnya sahabat Utsman. Akhirnya apa? Itu terjadi sampai berakhirnya kepemimpinan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, kita lihat Qaunul Hasani sifatin yatanazalu an mansobihi wa yukhli'u nafsahu tawa'iyatan wa bidunutin wa min markazi quwwatin la min markazi dha'fin min ajli islahi dzati bainil muslimin. Para ulama mengatakan bahwa itu adalah apa? Khalifah pertama dalam sejarah Islam ya. Jadi dalam sejarah Islam pemimpin pertama yang mengundurkan diri dari bangku jabatannya, dari bangku ke seorang pemimpin yatanazal. Apa yatanazal ini? Mengundurkan apa? Mengundurkan diri dari kepemimpinannya. Wa yukhli'u nafsahu, dan dia apa? Yukhli itu mencabut kepemimpinannya ya. Jadi dia mengundurkan diri dan kemudian apa? Menyerahkan kepemimpinannya kepada orang lain dan apa? Mencabut kepemimpinannya secara tawa'iyah. Apa tawa'iyah ini? Dengan suka rela. Paksa, ini penting ini Pak ya. Jadi tidaklah benar, dusta kalau sahabat Hasan itu dituduh oleh orang-orang Syiah menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah karena sebuah apa? Dipaksa oleh Muawiyah. Lihat, wa min markazi quwwatin la min markazi dha'fin. Ketika itu posisi sahabat Hasan dalam power ya. Kenapa? Nanti akan kita lihat. Sahabat Hasan punya 12.000 Kopassus. Dulu bahasanya Surtotul Khomis. Ini penting Pak. Kan kalau ditulis nanti di Google itu Surtotul Khomis itu dibangga-banggakan oleh orang-orang Syiah ya. Jadi orang-orang Syiah membanggakan pasukan khususnya sahabat Hasan yang bernama Surtotul Khomis, jumlah 12.000 orang. Dan itu pasukan yang besar, full power ya. Kalau kemudian sahabat Hasan dipaksa, bagaimana harus dipaksa ya? Kalau beliau dipaksa, pasnya beliau akan serang siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi waktu itu sahabat Hasan dalam posisi full kekuatan yang sangat besar, 12.000 pasukan dipimpin oleh Qais bin Sanad. Kan kita lihat dalam rangka apa beliau mengundurkan diri? Demi islah terjadinya perbaikan, islah perdamaian di antara umat Islam. Jadi kalau sudah nggak mampu ya, apalagi keputusannya ucap umat Islam ya sudah mundur aja. Kenapa? Karena keberadaan Anda bukan malah sahabat Hasan saja yang keberadaan beliau itu terbaik bagi umat Islam. Bukan apa? Diri. Apalagi kalau keberadaannya nggak membuat baik, buat cekcok terus, buat kisruh terus ya. Dari sejak awal, apalagi nggak paham ya. Jadi orang nomor satu di urusan keagamaan dari sejak awal ngomong ya, teroris radikal itu katok cingkrang, barkatok cing, barjenggotan, good looking, orang-orang yang ganteng, hafal Quran, ngaji di masjid. Dia nggak pernah ngomong radikal yang berada di teroris yang Maluku Selatan sana, RMS, yang masuk melalui gereja-gereja, kajian-kajian mereka. Pernah dia bicara? Tidak pernah. Selalu yang diungkit ya,
Radikalisme itu masuk dari orang-orang anak-anak muda yang good looking, yang bener tampan-tampan memang. Sing batil, sing sesat memang elek-elek. Nggih betul Mbak? Memang tepat omongan dia tuh nggak salah memang, bener memang itu. Memang orang yang hak itu memang tampan-tampan, ganteng-ganteng, an'am kata Allah ya kan. Mereka tuh seperti binatang ternak, balhum abol, bahkan lebih jelek binatang ternak. Bayangkan Pak, kebo koyo ngono kuwi lebih elek dari kebo. Berarti elek atau ganteng? Jadi ngakui ini apa? Dan sesuai dengan firman Allah kan gitu kan ya, ulaika kal an'am balhum adol. Bahkan dalam ayat yang lain mengatakan apa? Inna syarrad dawab, sesungguhnya kata Allah, sejelek-jeleknya binatang melata, seburuk-buruk alladzina kafaru, adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ngikuti jalannya orang-orang kafir. Mereka itu seburuk-buruk binatang melata. Binatang melata aja udah buruk, ini lebih buruk lagi daripada binatang. Nah, maka ikhwan mereka ini menghafal Quran, jadi imam di masjid, kemudian mulailah menyampaikan apa? Ajaran-ajaran radikal di masjid. Naudzubillah min dzalik. Seharusnya sebagai orang yang nomor satu di keagamaan, seharusnya perbaiki itu agama yang harus kita perhatikan. Sehingga ikhwan bismillah, makanya kita wajib waspada, dan itu bukan tiba-tiba ya. Jadi peristiwa itu bukan terjadi seketika, tapi itu sudah ada perencanaan, sudah ada desain di belakangnya ya. Makanya kemarin di Sukoharjo hari Senin juga ada acara ya. Ada acara namanya pertemuan tokoh dan ulama dalam bingkai berbangsa, kebangsaan dan kebinekaan. Pembicaranya ada 3 orang. Satu ketua MUI Sukoharjo, 2 Dr. Amir Mahmud, yang ketiga Ustadz Abu Fidah. Yang 2 ini pernah ngajar saya nih. Baik Ustadz Abu, kemudian Amir Mahmud juga pernah ngajar saya. Kemudian yang ketiga yang belum tahu. Kemarin saya tanya sama peserta yang hadir di situ. Ada di situ tulisannya kan pertemuan tokoh dan ulama. Yang hadir siapa aja tokoh-tokoh dan ulama? Enggak ada Ustaz. Yang hadir anak-anak dicekoki dengan paham deradikalisasi. Itu dia yang dicekok itu. Bahkan terus apa lagi yang dibicarakan? Wah, Anas dihabisi Ustaz. Dikatakan wah Anas itu di belakang atau berkaitan dengan penyerangan terhadap apa? Metrodrana. Mereka ini orang-orang radikal, gebuknya apa? Kalau dipukulin, saya akan bela yang dipukulin. Nah, pertanyaannya, Anda tahu nggak? Anda lihat sendiri nggak pemukulan kan gitu? Jangan pas. Jadinya peristiwa itu langsung mengadakan pembuktian itu ya. Mereka datang itu rumah sakit Pustati mencari orang yang menjadi korban pemukulan yang namanya Markobu, Umar Assegaf. Ya. Lah ternyata sampai di Kusada, ya. Karena informasinya dari Kusati tidak bisa merawatnya karena berat atau bagaimana. Kemudian lah di Sukoharjo itu pastinya kalau rumah sakit hanya ada 2 gitu. Ya, yang dituju 1 Indriati, 2 Dr. Un. Ternyata dari Kemenak itu mencari 2 rumah sakit ini tidak ditemukan yang namanya pasien yang bernama Umar Assegaf ini nggak ditemukan. Nah pertanyaan belum lagi pertanyaan juga ya Midodareni. Yang namanya Midodareni itu pasti kalau orang Jawa kan udah pakem itu Pak. Yang namanya Midodareni
itu di rumahnya mempelai pria atau mempelai laki-laki atau mempelai perempuan atau di mempelainya orang lain? Hah? Yang namanya kalau sudah menjadi pakem tuh di kalangan orang Jawa itu ya, yang namanya midodareni itu di rumah mempelai itu sudah pakem itu. Jadi kalau Anda mau midodareni ya jangan separuh-separuh. Midodari tapi ini ngomong wong. Itu kan nggak pakem di kalangan orang Jawa, aneh gitu loh. Makanya kan dipertanyakan baik dari Kemenang, baik dari MUI, Surakarta tuh aneh. Yang namanya orang Jawa kalau midodareni, kalau lah mereka mengakuannya, bukan di rumah mempelai laki-laki, apalagi di rumah orang lain. Karena ternyata setelah diteliti, yang midodareni itu ternyata rumahnya bukan di situ gitu loh. Lah maka sebab itu ikhwan iskumullah. Lah kemudian terus kita tahu atau tidak bagaimana kronologi terjadinya itu kan belum sampai sekarang kan belum terungkap. Mudah-mudahan nanti bisa terungkap ya setelah kita informasi-informasinya insyaallah dalam waktu dekat mudah-mudahan segera terbit ya, doakan aja. Ini sedang kita susun karena kalau ditelusuri itu ternyata jadi itu panjang ceritanya dia, kronologinya. Jadi banyak hal yang nanti akan diceritakan dalam buku putih yang insya Allah sedang kita susun. Ini yang kita harus perhatikan. Oleh sebab itu ikhwan fillah, maka kita umat Islam lebih baik menahan diri kita. Ya, ini ketika terjadi terhadap orang Syiah dia ngamuk-ngamuk. Tapi ketika Syiah mencaci maki Allah nggak pernah ngamuk. Nah, terus kita sopo menurut. Ketika ngamuk-ngamuk, yang mukul radikal, yang mukul teroris, yang mukul ekstrim, yang mukul fundamentalis. Lah ketika mencaci maki istri-istri Rasulullah, ente di mana gitu loh? Mana pembelaan ente pada sahabat? Mana pembelaan ente kepada istri-istri Rasulullah? Padahal ngakunya kemana-mana ahbabul Mustafa, neng ngendi-ngendi. Istri Rasulullah dicaci maki, istri Rasulullah dihina, ente diam. Apa buktinya? Apa artinya sholawatan toh? Nggak cukup itu sholawat itu. Neng ngendi-ngendi sholawat, nggak cukup sholawat sih. Istri Rasulullah dicaci maki, dilecehkan, dihinakan, menentok. Terus apa manfaatnya salawat Anda itu? Ini yang harus kita perhatikan ya. Makanya mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah. Baik ya, jadi ini penting. Kemudian yang radhiyallahu anhu akhiru khulafa min marhalatin nubuwah. Sahabat Hasan, jadi tadi yang ketiga, sahabat Hasan adalah orang pertama di dalam sejarah Islam di mana seorang pemimpin itu mengundurkan diri. Artinya Pak, dalam Islam mengundurkan diri ya, bukanlah sebuah keburukan, bukanlah sebuah kehinaan ya. Artinya sahabat Hasan yang mampu saja, mampu demi Allah Pak, saya katakan sahabat Hasan jadi khalifah, mampu demi Allah ya. Beliau seorang sahabat, cucu dari si mampu melakukan kepemimpinan, tapi apa? Demi maslahat yang lebih besar pada umat Islam beliau mengundurkan diri. Jadi bukan sesuatu yang buruk ya. Daripada ente tetap di sana, umat Islamnya hancur lebur, Islam jadi rusak, negara jadi hancur, kas negara sudah. Kalau memang nggak mampu nggak usah dipaksakan ya. Kenapa? Karena demi Allah Anda pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak nanti negeri ini Pak, kalau ditanya di hadapan Allah nanti, ada para ulama-ulama, apa yang terlakukan terhadap Islam, apa yang terlakukan terhadap syariat Islam. Kalian rusak, kalian tuduh dengan berbagai macam. Menteri-menterimu ngomong Islam itu syariat Islam kayak gini, katok cingkrang, ente diem tok. Nah itu apa kemudian para koruptor, yang kecil ditangkap, yang gede. Bayangkan Pak, dalam hadis dikenal ada namanya hadisus syamlah ya. Hadisus syamlah namanya, syamlah atau jaket gitu ya. Jadi kan ada seorang sahabat
ketika selesai perang, ya, kan dapat harta ghanimah, ya. Diam-diam, ya, diam. Karena harta ghanimah ini kan bagikan kepada hak yang berhak, maka menjadi harta bagi seluruh umat Islam. Itu harta ghanimah sebelum dia dibagikan. Setelah dia dibagi, apa yang terjadi? Ada seorang sahabat diam-diam mencuri mantel, namanya samlah. Samlah itu artinya mantel, mantel dingin itu. Kemudian apa? Dipakai sama dia. La qadarullah, nggak lama beliau mencuri harta ghanimah ini, terjadi perang lagi dan akhirnya apa? Beliau terbunuh syahid. Terbunuh syahid. Akhirnya Bapak, para sahabat mengatakan hani'an lahu, hani'an lahu. Allah, sahabat ini, ya, sungguh berbahagialah dia. Ya. Hani'an lahu, berbahagialah dia. Ya. Karena dia mati syahid dan pasti baginya adalah apa? Jannah. Dia meninggal dunia di medan perang melawan orang-orang kafir. Ya. Ketika kata Rasul tidak, demi Allah tidak. Ya. Ketahuilah kata Rasul, inna sahibas samlah, orang yang mati syahid tadi itu, orang yang mati tadi itu di medan perang, dan dia telah mencuri sebuah apa? Mantel, mengkorupsi sebuah mantel, dan itu harta negara, harta rakyat. Ketahuilah kata Rasulullah, samblahnya itu, jaketnya, mantel yang dia curi akan menjadi pembakar dia di dalam kuburnya. Itu akan menjadi kayu bakar dia yang akan menghidupkan api di dalam kubur untuk membakar. Na'udzubillah min. Itu hanya mencuri berapa? Hadis, perhatikan hadis Pak. Perhatikan hadis. Mencuri mantel, meninggalnya syahid di medan perang. Tapi karena dia mencuri apa? Mantel, mengkorupsi mantel yang merupakan harta rakyat, harta negara, harta umat Islam. Meskipun dia matinya mati syahid, akan menjadi kayu bakar dia di dalam kuburannya. Na'udzubillah min. Apalagi sudah korupsi, matinya enggak syahid. Bisa dipaham Pak ya? Ini penting Pak. Berarti berdasarkan hadis ini kata para ulama, salah satu penyebab seseorang itu diadab oleh Allah di dalam kubur, kenapa? Karena mencuri, karena mengkorupsi harta rakyat. Makanya nas'alullahal, yang korupsi gas negara, korupsi aspal negara, korupsi tiang listrik negara, apalagi korupsi listrik. Di antara panjenengan yang kawat kabel listriknya dol, kemudian jenengan curi, ya. Kemudian jenengan nggak bayar, alhamdulillah. Hati-hati Pak. Ya kan sekarang sering itu kan ya, ada pencurian apa? Listrik itu kan ya. Ada sekarang pencuri. Dunia pelistrikan itu ngerti cara ngedol dol, yang tahu yang ngedol itu ya, didol itu artinya kabelnya tuh didol, akhirnya meterannya tuh nggak jalan ya. Kok 2 hari menjelang mau bayar pasang ya kan, supaya muter dikit lah. Berarti Anda mencurinya siapa itu? Tapi kan mereka juga nyuri lah, apa boleh mencuri dibalas dengan mencuri? Nggak boleh, haram hukumnya. Nah, oleh sebab itu ini juga hati-hati bagi kita ya. Jadi kalau ada yang hari ini dol ya, dibiarke malah nyukurke, alhamdulillah, mudah-mudahan tekan yaumul kiamat. biar tahu tuh negaranya, biar hancur. Kok malah ente ikut dalam menghancurkan negara itu kan ya. Nah, ini hati-hati juga Pak. Makanya ya kalau 24 jam kita nyuri listrik itu udah pirang KW itu. Kalau itu dipakai oleh orang lain itu berapa? Lah ini berapa orang yang terdolimnya, padahal masih banyak orang-orang yang belum
mendapatkan listrik sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi sahabat Hasan adalah kenabian. Makanya beliau disebut khalifah kelima dalam Khulafaur Rasyidin. Jadi bisa dipahami ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu bukan 4 tapi berapa? 5. Ya, Khulafa 1 sahabat Abu Bakar, 2 sahabat Umar, 3 sahabat Utsman, 4 sahabat Ali, dan yang terakhir anhum jami'an. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sekalian, sebelum saya tutup, donasi dari bapak-bapak untuk kegiatan kami di Aliansi Nasional Anti Syiah di ANNAS, yang hari ini kita harus banyak mengeluarkan dana untuk membackup ya, terutama nanti berkaitan dengan apa yang hari ini didapatkan oleh para aktivis ya, yang mereka hari ini juga banyak menghadapi Syiah di lapangan ya, dan ini bagi bapak sekalian bisa mendonasikan dananya untuk kegiatan Aliansi Nasional Anti Syiah. Nanti kotaknya akan kami taruh di luar aja, nanti bapak-bapak yang mau keluar silakan, atau nanti silakan bagi panitia bisa mengirimkan kotak infak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan.